Saya ingin mengingatkan kepada antum semua, terkhusus kepada pribadi saya sendiri, yang mana dalam satu hadis waqad tara Adrani fi hadisihi Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadikum idza lajja bihi hammuhu ayyataqallada qausahu fayunfa bihi hammuhu. Dari Imam At-Tabrani dalam satu hadis diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari ayahnya an abihi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'ala ahadikum, tidaklah seseorang di antara kalian, idza lajja bihi hammuhu, jika terus menerus dirundung kesedihan atau kesusahan, ayyataqallada qausahu, dan dia meletakkan busurnya ke pundaknya, fayumfa bi hammu, maka niscaya kesusahan yang dia rasakan itu akan hilang. Maka inilah satu keutamaan daripada menghidupkan sunnah memanah. Barang siapa yang sering dirundung kesusahan, kesedihan terus menerus dalam kesusahan dan kesedihan, maka hendaklah dia sering-sering meletakkan busurnya ke dalam di atas pundaknya, niscaya kesusahannya itu akan hilang. Ini adalah janji dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terpenting di sini di samping kita menghidupkan sunnah yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu mana yang paling penting di sini adalah mari kita jaga ukhuwah. Mari kita jaga ukhuwah di antara sesama archery, sesama teman-teman yang menghidupkan sunnah, teman-teman memanah. Jangan sampai kita menghidupkan sunnah tetapi ukhuwah di antara kita tidak jaga. Karena sungguh Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ukhuwatud fiddin, ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab. Lianna ukhuwatin nasab tanqati'u bi mukhalafatid din, wa ukhuwatud din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Ukhuwah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ukhuwah yang dibangun atas dasar din, ukhuwah yang dibangun atas dasar akidah, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, asbatu min ukhuwatin nasab. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan yang ada karena adanya ikatan nasab atau ikatan darah. Lianna ukhuwatin nasab, karena sesungguhnya persaudaraan yang dibangun atas adanya ikatan darah, tanqati bi mukhalafatid din, akan terputus dengan adanya perbedaan agama. Wa ukhuwatud din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Sedangkan ukhuwah yang dibangun atas dasar din tidak akan pernah terputus sekalipun adanya perbedaan nasab. Jadi itulah ikhwanku sekalian, kembali saya mengingatkan kepada pribadi saya khususnya dan kepada antum semuanya, mari kita jaga ukhuwah. Jangan sampai karena adanya satu permasalahan atau perkara yang kecil yang bisa kita luruskan sehingga menjadikan antara satu archery dengan archery yang lainnya ukhuwah di antara mereka menjadi renggang karena persoalan. Apalagi di dalam hal menyikapi Mbak Corona yang kemarin, berbeda kita dalam hal menyikapinya sehingga renggang persaudaraan dan ukhuwah. Naudzubillah min dzalik. Ingatlah satu hadis, saya tutup nasihat ini. Satu hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis fayukfaru likulli abdin la yusyrik billah illa rajul kanat bainahu wa baina akhihi sahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Rasul Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu jannah. Fayukfaru liku yaumal itsnaini wa yaumal khamis, pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayukfaru likulli abdin, dan Allah mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya. La yusyrik billah, selama hamba itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Illa rajul, kecuali seorang lelaki atau kecuali seorang hamba Allah. Kanat bainahu wa baina akhihi sahna,
yang mana di antara dia dengan saudaranya ada sedikit pertikaian, ada permusuhan yang sampai sekarang belum dia bisa berdamai, belum akur dengan saudaranya. Wa yuqal anziru hadaini hatta yastalih. Anziru hadaini hatta yastalih. Anziru hadaini hatta yastalih. Tundahlah pengampunan terhadap keduanya sampai mereka berdamai. Tundalah pengampunan terhadap keduanya sampai mereka berdamai. Tundalah pengampunan terhadap keduanya sampai mereka berdamai. Diulang 3 kali. Ini pentingnya ukhuwah. Jadi sekali lagi, di samping kita menghidupkan sunnah yang tertinggal, yaitu memanah sunnah yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, mari kita jaga ukhuwah di antara sahabat Arjir. Kita eratkan ukhuwah kita. Saatnya kita menyatukan barisan. Tinggalkan perbedaan-perbedaan. Saatnya kita mempererat ukhuwah kita. Ikhwani asyhadakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.